evaluasi dan pengujian produk. Sebelum kita masuk ke materi, maka saya menunjuk satu orang dari kalian, yaitu Saudara Wisnu, untuk memimpin doa sebelum kita lanjut ke materi yang tadi saya paparkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Materi yang tadi kita bahas adalah pengujian dan evaluasi produk. Adik-adik mungkin pernah mendengar apa itu pengujian dan evaluasi produk. Di bab 3 itu kita akan membahas evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Teman-teman, apakah kalian mengetahui apa itu evaluasi? Silakan Raski. Jadi secara umum evaluasi itu adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan dari suatu program. Baik, terima kasih Saudara Raski. Tepuk tangan untuk Saudara Raski. Benar yang dikatakan oleh saudara Raski bahwa evaluasi produk seperti yang dijelaskan tadi. Akan tetapi lebih jelas dan lebih kita mudah memahami bahwa evaluasi produk itu digunakan agar bisa mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah bisa dipasarkan atau tidak, apakah bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Makanya pentingnya evaluasi produk ini kita lakukan. Apakah kalian mengerti? Ya. Selanjutnya tentang pengendalian kualitas produk. Apa ada yang tahu tentang pengendalian kualitas produk? Saya Sen. Oke, silakan Saudari Nabila. Pengendalian kualitas produk adalah pengawasan mutu, merupakan usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas dari barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan. Terima kasih Saudari Nabila. Tepuk tangan untuk Saudari Nabila. Selanjutnya kita akan masuk ke materi penjelasan evaluasi dan pengendalian kualitas. Tapi sebelum kita masuk, saya akan menceritakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Di sini ada 4 poin tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama yaitu memahami hakikat pengujian produk, mengetahui pihak yang berwenang dalam pengujian produk, memahami standarisasi dan sertifikasi produk, dan memahami proses evaluasi produk melalui pengendalian mutu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan evaluasi. Kenapa ini penting adik-adik sekalian? Karena ketika kalian mempelajari bab ini, kalian akan mencapai 4 kualitas. Ini evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Di sini ada 4 poin yang akan saya paparkan kepada kalian. Tetapi saya akan menjelaskan satu persatu agar kalian memahami apa yang dipelajari. Yang pertama adalah pengertian evaluasi produk. Evaluasi produk, evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Nah, itulah pentingnya tadi yang saya katakan bahwa evaluasi produk itu adalah mengevaluasi produk yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka evaluasi produk bisa jadi akan dihentikan. Sebuah perusahaan yang mengolah
bahan mentah menjadi bahan, jadi tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasar. Poin kedua, penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Adapun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kualitas produk pesaing. Nah, ini penting. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Kenapa harus sama atau melebihi? Agar konsumen itu mampu membedakan mana kualitas yang baik dan lebih baik. Poin yang kedua, manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut? Nah, kalau misalnya produk itu bermanfaat, kemungkinan akan ada peningkatan, atau misalnya produk ini awalnya begini akan ditingkatkan lagi DP kualitas. Keseimbangan antara harga dan kualitas produk. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk yang dibelinya memang terjamin atau berkualitas super. Nah, konsumen itu sebenarnya tidak akan ragu, tetapi biasanya seseorang yang menjual barang itu selalu mengatakan bahwa konsumen itu menginginkan barang-barang yang murah, ya kan? Tetapi pada dasarnya konsumen itu akan membeli harga yang mahal sesuai dengan kualitas produk tersebut. Sampai sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan tentang materi ini? Yang kedua? Oke. Ini jelas ya? Jelas. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pendekatan pengendalian kualitas produk. Hal ini sangat penting, yaitu pengendalian kualitas produk. Kenapa? Pengendalian itu bertujuan untuk melihat atau mengawasi produk yang ada di lapangan, baik itu bahan maupun waktu. Jadi pengendalian itu sangat penting sekali. Nah, pengendalian kualitas umumnya dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu sebagai. Jadi ada 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan masukan. Kualitas suatu produk akhir sangat ditentukan oleh kualitas masukan atau yang bisa kita kenal dengan nama input. Produksi, baik bahan baku atau pendukung, tenaga kerja maupun peralatan produksi yang digunakan. Poin yang kedua adalah pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Poin yang ketiga adalah pendekatan keluaran. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk. Inilah materi yang ketiga, yang dimana pengendalian itu sangat penting dilakukan oleh seorang produsen atau pembuat produk. Sampai sini jelas? Jelas. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat. Manfaat pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas bagi perusahaan memiliki manfaat sebagai berikut. Jadi pengendalian kualitas ini di sini ada 4 poin juga. Poin yang pertama, tercapainya efisien dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung, waktu dan tenaga. Poin yang kedua, menekan biaya sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Nah, ini menjadi rendah inilah yang paling banyak digunakan, yang paling banyak diinginkan oleh konsumen. Tetapi kualitasnya harus
Baik. Baik. Poin yang ketiga adalah meningkatkan penjualan di samping karena harga jual relatif rendah juga karena kualitas barang yang terjamin. Jadi kalau barang-barang terjamin dan DP kualitas bagus, pasti akan banyak orang yang menginginkannya, baik itu murah maupun mahal. Poin yang terakhir, manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Jadi walaupun sama, tapi kalau kualitas produk itu setara atau lebih meningkat yang satunya, pasti kalian akan mengambil yang kualitasnya lebih bagus. Walaupun hanya beda satu tingkatan, pasti kalian akan memilih kualitas barang yang bagus. Oke. Di sini saya akan ada tugas kelompok untuk saya berikan kepada kalian. Tapi sebelum saya memaparkan tugas kelompoknya, apakah kalian sudah mengerti tentang materi keempat yaitu manfaat penilaian kualitas? Baik, kita lanjut. Di sini ada tugas kelompok yang dimana akan menjadi tugas dari materi. Buatlah kelompok yang terdiri 5 orang siswa. Dan kelompok ini saya sudah buat kemarin pada kalian. Kerjakan tugas berikut bersama kelompok Anda. Kunjungi salah satu kewirausahaan produk kreatif yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Lakukan wawancara terkait evaluasi dan pengendalian kualitas. Analisa cara wirausahanya dalam menentukan kualitas dan pendekatan yang digunakan dalam pengendalian kualitas produk. Tugas ini kalian buat laporan dari hasil kegiatan kelompok Anda. Ketik secara rapi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Berikan nama anggota kelompok, cetak di atas kertas ukuran A4. Jelas untuk soal ini? Sampai di sini mengenai tugas ini, apakah ada pertanyaan? Silakan saudara Jibi. Apakah yang kita wawancara ini hanya toko-toko besar atau bisa warung kecil yang sederhana? Oke, baik saudara Jibi, terima kasih atas soalnya. Sangat baik. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari saudara Jibi yang menanyakan bahwa apakah tempat kewirausahaan atau tempat kita akan mengambil sampel atau wawancara, yaitu tempat perusahaan-perusahaan seperti warung, dan nah, di sini kalian bisa mewawancarai tempat perusahaan kecil yang ada di tempat kalian seperti warung, tapi warungnya besar. Tahu warung besar? Nah, warung besar yang dimana warung itu sangat banyak pengunjung. Nah, bisa juga lagi tempat-tempat tahu, perusahaan-perusahaan tahu, dan masih banyak lagi. Jangan kalian mengambil tempat usaha di mana tempat usaha itu kecil. Ya, kalian memiliki sasaran adalah tempat usaha-usaha yang besar. Agar kalian bisa mengetahui kualitas produk yang akan dijual di tempat itu. Sampai ini jelas? Selanjutnya masih ada lagi yang akan kalian tanyakan tentang tugas ini? Baik, saya ingin bertanya. Saya persilakan saudara lagi. Apakah hasil dari wawancara tim usaha akan dipresentasikan hasilnya atau akan dibuat sebuah proposal? Oke. Baik, saudara Ragil, terima kasih atas pertanyaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa hasil kalian akan dibuatkan laporan seperti yang tertulis di depan Anda. Jadi, hasil kalian itu akan dibuat laporan. Setelah kalian melakukan laporan, di sini saya akan menambahkan. Nah, agar saya bisa lebih mengetahui secara detail poin-poin yang kalian dapat di lapangan, maka kalian hasil laporan yang kalian buat tadi, nanti kalian juga akan membuatkan hasil presentasi yang akan dipaparkan di depan. Nah, kira-kira boleh begitu semua? Boleh. Jadi nanti ditambahkan hasil laporan ini yang kalian akan cetak, dibuatkan juga hasil presentasi yang dimana akan kalian
paparkan di depan. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, baiklah. Silakan adik-adik sekalian, saya memberikan kalian tugas ini. Sebelum masuk ke materi, maka silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian apa-apa saja perusahaan yang akan kalian ambil. Nah, setelah kalian sudah dapat perusahaan yang akan kalian ambil, maka silakan kalian mengajukan kepada saya untuk memberitahu bahwa kelompok kalian akan mengambil perusahaan ini dan perusahaan ini. Sampai sini jelas? Jelas. Silakan, saya akan berikan waktu kalian 5 menit. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah itu saya akan tanyakan lagi dan kalian akan menjawabkan apa-apa saja yang akan kalian ambil. Oke? Siap. Oke, silakan dimulai. Saya akan menanyakan hasil diskusi kalian, di mana kalian itu mendiskusikan tempat akan kalian wawancarai. Ya, saya mulai dari kelompok 1. Kalian akan mengambil tempat wawancara di mana? Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab. Jadi kelompok akan mewawancarai toko perusahaan kacang goyang. Oke, bagus. Jadi kelompok 1 akan mengambil perusahaan kacang goyang untuk diwawancarai untuk melengkapi tugas kelompok ini. Baiklah, selanjutnya kelompok 2, kalian akan mengambil perusahaan apa? Kelompok kami akan mewawancarai perusahaan Bonafik Payment. Oke, toko Bonafik Cup, perusahaan Bonafik Payment. Bagus. Selanjutnya kelompok 3, kalian akan mengambil perusahaan apa? Saya dari kelompok 3, kami akan mewawancarai supermarket. Perusahaan supermarket. Oke. Bagus. Selanjutnya kelompok 4, perusahaan apa yang akan kalian ambil? Kami dari kelompok 4 akan mengambil toko penjualan tahu. Oke, toko penjualan tahu. Bagus. Oke. Jadi kalian dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah menentukan perusahaan yang akan kalian ambil masing-masing. Silakan selesaikan tugas kalian dan tugas kalian akan dikumpul minggu depan. Oke? Oke. Baiklah. Selanjutnya materi kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi. Bahwa dari penjelasan tadi bisa diartikan bahwa dengan adanya pembelajaran ini kalian mampu dan bisa mengetahui cara bagaimana mengevaluasi produk yang akan kalian lahirkan. Nah, dengan materi ini kalian dapat belajar bahwa segala sesuatu yang akan kalian buat, kalian mampu mengawasinya dengan sebaik-baiknya. Oke? Maka dengan adanya kesimpulan ini, saya ingin berpesan kepada kalian bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi untuk adik-adik sekalian, belajarlah sungguh-sungguh. Sesungguhnya ilmu itu akan kembali pada diri kalian sendiri, bukan kepada siapapun. Jadilah manusia yang lebih baik, karena ke depan sesungguhnya kalian akan menjadikan manusia dan manusia. Ya, kalian akan mendidik manusia dan itu pun kalian akan menjadikan seseorang sebagaimana manusia yang